For the first time in history of Bitcoin price, Bitcoin reach MACD di minus 4.400, teman-teman. Selamat datang kembali teman-teman di YouTube channel Kevin Saili, tempatnya technical analysis untuk cryptocurrency dan juga untuk forex. Pada malam hari ini teman-teman, atau saya bisa bilang tepatnya pada jam 2:31 pagi atau subuh waktu hari Sabtu ya. Nah teman-teman, saya di sini mau menyampaikan satu hal yang sangat luar biasa, temuan yang sangat luar biasa, karena ini untuk pertama kalinya baru terjadi dalam sejarah pergerakan pasar Bitcoin atau pergerakan harga Bitcoin. Ingat loh teman-teman, this is the first time in history of Bitcoin. Apakah itu akan saya bahas selengkapnya di dalam video ini teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tonton sampai habis videonya. Nah, sebelum saya mulai kontennya, seperti biasa saya remind, this is not financial advice. Jangan jadikan konten ini sebagai patokan untuk teman-teman melakukan transaksi. Jadi tetap lakukan analisa sendiri. Oke? Nah, teman-teman, langsung aja kita masuk ke konten tentang pembahasan Bitcoin USD ini. Nah, apa yang mau saya sampaikan pertama teman-teman, saya mau refresh sedikit teman-teman. Tepatnya di tanggal 20 Mei itu saya sempat share analisis bahwa kemungkinan key supportnya Bitcoin itu berada di EMA 55 weekly time frame. Dan seperti yang saya sudah discuss di sini teman-teman, tanggal 20 Mei itu saya sempat bahas bahwa si Bitcoin itu berpotensi rebound sampai ke level kisaran 41.390-an ya. Which means sudah tercapai teman-teman. Bahkan reboundnya itu sampai 42.900 ya. Nah, namun closingnya tetap aja teman-teman di bawah level support yang sempat kita bahas pada pada video tanggal 20 Mei 2021 kemarin. Jadi, after dia terjadi breakout terhadap si level support ini, merupakan suatu hal yang wajar jika si Bitcoin itu melakukan retest terhadap level support ini. Dan jika tertahan, maka akan terkonfirmasi level support itu berubah menjadi level resistance. Dan saat ini sudah dikonfirmasi teman-teman. Apalagi dengan pergerakan saat ini, decline yang sangat luar biasa, ekstrim juga dari Bitcoin. Penurunannya sangat luar biasa ya, tadi sekitar mungkin saya cek dulu. Oke, kurang lebih 11% teman-teman decline yang terjadi terhadap Bitcoin hari ini. Dan masih berlangsung dan masih berpotensi meneruskan penurunan sampai penutupan nanti. Apalagi teman-teman, Sabtu dan Minggu itu terkenal kalau untuk Bitcoin ya adalah harinya dia terjadi koreksi atau terjadi penurunan atau pelemahan. Biasanya kalau weekend itu selalu cenderung melemah ya pergerakannya teman-teman. Oke, melanjut tentang sedikit review dari saya seputar pergerakan yang tadi ya di last video saya gitu. Nah ini secara perspektif saya pribadi itu menilai si Bitcoin ini masih akan meneruskan pullback atau koreksi yang terjadi dari beberapa pergerakan yang lalu gitu teman-teman. Nah selain daripada itu tetap menurut berdasarkan analisa yang saya lakukan juga, si Bitcoin ini berpotensi akan mengejar kembali tail candle atau shadow candle yang terjadi pada tanggal 19 Mei 2021 ini, atau tepatnya sekitaran hari Rabu ya teman-teman ya. Itu pergerakan Bitcoin sempat turun sampai ke level 30.679 atau Fibonacci extension level 1.61,8. Nah teman-teman, tadi sebelum saya mulai video ini, saya juga sempat menghubungkan antara Fibonacci extension dengan Fibonacci retracement yang basic ya. Itu dari swing low-nya di sini teman-teman. Ya, saya tarik garis sampai ke swing high-nya di kisaran level ini, dan kita dapat temuan itu bahwa kisaran level 31.580 ini adalah merupakan level yang cukup penting juga berdasarkan Fibonacci secara basic teman-teman. Yang artinya di sini ini kalau misalkan kita gabungkan, ini merupakan satu area confluence ya, dimana between extension dan juga between retracement, Fibonacci retracementnya itu berhasil ketemu teman-teman. Maka di sini kita bisa confirm bahwa berpotensi menjadi support daripada si level Bitcoin beberapa saat mendatang gitu teman-teman ya. Nah lalu apalagi yang mau saya bahas? Saya di sini mau discuss juga tentang temuan saya mengenai Elliott Wave. Jadi sebenarnya saya tadi sempat discuss juga sama beberapa mentor-mentor. Kebetulan kenalan juga ya yang trading technical analysis juga. Jadi dia dasarnya itu technical analysis. Dia nggak peduli dengan news, nggak peduli dengan fundamental. Intinya technical menurut dia itu menjelaskan segala-galanya teman-teman. Jadi kalau teman-teman pernah dengar quotes-nya itu adalah show me the chart and I tell you the news. Nah itu ada ya teman-teman nih.
kalau nggak percaya nih ya, show me the chart and I'll tell you the news. Nah, ini quotes-nya nih teman-teman. Oke, show me the chart and I'll tell you the news by Bernard Baruch. Ya, ini ya saya nggak tahu siapa lah, tapi dia kasih tahu intinya quotes ini berlaku banget teman-teman. So chartnya itu sebenarnya sudah merepresentasikan apa yang news kasih tahu ke kita gitu. Karena ya pada dasarnya chart itu adalah isi dari psikologis berbagai macam golongan trader atau ya pokoknya semua lah ya yang ada di dunia ini merupakan refleksi dari psikologis mereka gitu. Jadi kalau misalnya ada news sell off, ya udah kita lihat dari chart juga kita udah tahu bahwa sell off ini pasti adalah dampak dari sesuatu gitu teman-teman. Oke, so tadi udah saya jelasin apa aja ya, perspektif saya tetap pullback atau bear short term ini masih berlangsung. Lalu untuk si Fibonacci retracement ya, dimana kita menemukan level confluence dan berpotensi menjadi support untuk si Bitcoin itu sendiri. Dan saya sempat pelajari tentang Elliott Wave ABC correction gitu teman-teman. Jadi berdasarkan Elliott Wave theory, teman-teman bisa lihat di sini ya. Biasanya ketika koreksi itu terjadi teman-teman, itu ditandai dengan adanya ABC ya. Kalau misalnya teman-teman cek di sini, nah ini ya teman-teman ya, A, kemudian ini B, kemudian ini C ya. Lalu teman-teman rally berlanjut. Nah, oke, rally atau pergerakan bullishnya itu berlanjut. Nah kalau misalnya teman-teman cek lagi teman-teman, biasanya pada saat 1, 2 dan 1, 2, 3, 4, 5 ini Elliott Wave Theory ya, maksudnya sudah berhasil terbentuk, kita akan menemukan potensi top dari market itu sendiri. Dan setelah terbentuknya Elliott Wave Theory ini akan dilanjut dengan ABC correction lagi, tapi dari skala yang lebih besar, bukan yang lebih kecil. Nah, secara skala yang lebih besar teman-teman lihat di sini ya. Ini adalah A, kemudian ini adalah B, kemudian ini adalah C. Sebelum si pergerakan ini akan meneruskan penguatannya lagi. Koreksi ini biasanya terjadi dengan menggunakan Elliott Wave Theory gitu. Nah teman-teman, lalu kalau misalkan kita lihat dari pergerakan ini ya, apa yang terjadi teman-teman? Apa sih yang dimaksud dengan Elliott Wave Theory ini? Nah itu saya baru aja maksudnya ngecek lagi berdasarkan si chart itu sendiri teman-teman. Kita ini berada di ABC yang skala besarnya tadi yang saya sempat discuss, dan berpotensi si levelnya itu berada di kisaran level confluence support yang kita discuss dari tadi teman-teman. So teman-teman lihat di sini adalah ABC correction kecil ya, terjadi pantulan teman-teman. Lalu kemungkinan di sini adalah marketnya, maksudnya top of the marketnya si Bitcoin itu sendiri. Lalu saat terjadi koreksi besar-besaran ini menjadi level A, kemudian ini menjadi B, dan ini menjadi C. Nah setelah C, maka kita akan kembali lagi ke Elliott Wave Theory yang pertama, yaitu di 1, 2, 3, 4, dan 5, di mana Elliott Wave Theory itu menunjukkan indikasi adanya pergerakan continuation daripada si market itu sendiri gitu teman-teman ya. Ini correction pattern ini ada banyak banget teman-teman, bisa cek semuanya di dalam Google of course. Nah ini kalau uptrend nih ya, jadi setelah ABC market akan meneruskan penguatan lagi. Oke? So selain daripada itu, apakah bisa gitu dipraktekkan gitu? Nah so far teman-teman, nih saya juga ada ngecek beberapa pergerakan market Bitcoin sebelumnya ya, pada saat momen-momen dulu kayak misalkan 2017 itu kan sempat crash juga. Nah ini juga sama teman-teman, ABC correction ya, before dia meneruskan penguatan teman-teman. So apakah artinya pullback atau koreksi yang besar-besaran ini adalah pertanda dari awal bear market? Sebenarnya enggak juga teman-teman ya, bisa jadi ini merupakan pergerakan standar aja atau koreksi yang wajar aja untuk terjadi terhadap si Bitcoin sebelum dia mencapai level new all time high-nya ya. Ini tahun 2016 juga sama teman-teman, ABC correction. Bahkan faktanya teman-teman, ini secara pergerakan ya, ABC correction, dan last but not least yang saat ini sedang berlangsung juga sama teman-teman patternnya, ABC correction. So apakah ini justru bisa menjadi bottom dari pergerakan Bitcoin USD yang koreksi yang terjadi beberapa hari ini atau beberapa pekan ini? Jawabannya hanya bisa dijawab oleh waktu teman-teman. Oke? Nah ini dia teman-teman
hal yang paling penting yang pengen saya bahas di dalam video ini, teman-teman. Apa itu? Ini nih. For the first time in history of Bitcoin price, Bitcoin reach, ya, ini teman-teman, MACD di minus 4.400, teman-teman, ya, for the first time in history. Nah, jadi kalau misalnya saya drag ini teman-teman semua ke belakang, saya kecilin teman-teman, ini adalah pertama kalinya teman-teman Bitcoin, ya, secara MACD, indikator MACD menunjukkan level oversold, bahkan extremely oversold, ya. Belum pernah ada teman-teman kondisi seperti ini di dalam pergerakan si Bitcoin USD itu sendiri. For the first time, MACD-nya itu mencapai level minus 4.522, teman-teman. Oke? So, ini adalah pergerakan yang sangat bersejarah bagi Bitcoin. Lalu, buat beberapa orang yang nanya, terus kalau misalkan dia di level ini, saya tandain ya teman-teman ya. Ini kalau misalkan dia di sini artinya apa gitu. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan juga di video yang sebelumnya, saya sempat sampaikan juga bahwa secara indikator RSI kita itu berada di level oversold-nya. Kalau misalnya saya tambahin nih teman-teman si RSI, ya, kita itu berada di level oversold-nya di kisaran 25% atau 23%, dan ini dikonfirmasi dengan adanya si MACD yang saat ini mencapai level extremely oversold-nya. Nah, pertanyaannya teman-teman, apakah market ini untuk si Bitcoin itu sudah di level bottom-nya? Jawabannya belum tentu, teman-teman. Bisa jadi si Bitcoin ini ya mungkin dalam beberapa saat ke depan masih meneruskan penurunannya. Tapi kalau misalnya kita hubungkan antara ABC correction, kemudian antara relative strength index dan MACD-nya itu sendiri, mungkin ya teman-teman, kita mendekati level bottomnya si Bitcoin USD itu sendiri. Seperti yang saya bahas juga di Market Emotion sebelumnya, mungkin kita berada di tahap panic dan depression, atau tahap yang sebentar lagi semakin dekat, yaitu tahap capitulation. Oke, so itu aja yang mau saya sampaikan dari pergerakan Bitcoin USD dan analisa yang saya mau sampaikan. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika teman-teman suka dengan video ini, please kasih likes-nya teman-teman, dan kalian boleh bantu subscribe juga, boleh bantu share video ini ke teman-teman kalian juga. Intinya ini ya teman-teman, kesimpulannya adalah for the first time in history, Bitcoin reach the lowest level of MACD atau moving average, convergence, and divergence. Oke, itu aja videonya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan terbantu. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Selamat malam dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Cheers.